saya Dina. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital Bandung dengan NPM 10219063. Oh iya, saya berasal dari kelas A ya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya sebelumnya dengan salah satu narasumber hebat saya nih, yaitu Teh Indah. Di sini saya akan mengangkat materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah penjualan di media sosial pada Ciko Apparel. Yeay! Poin-poinnya yaitu yang pertama mengenai Ciko Apparel, kedua segmentasi pasar, ketiga teknik pemasaran, keempat omset penjualan, kelima jaringan bisnis, keenam kendala dan solusi, dan yang terakhir ketujuh ada kesimpulan. Yang pertama mengenai Ciko Apparel. Bagaimana sih sejarah Ciko Apparel ini? Ciko Apparel berdiri pada tahun 2009. Didirikan oleh Bapak Rustam Effendi bersama Ibu Mamai. Nah, kenapa sih bisa dinamakan Cikul Apparel atau Cikul? Namanya lumayan unik kan ya? Nah, ternyata setelah saya mendapatkan informasi, Cikul itu tuh dinamakan Cikul itu tuh karena Ibu Mamai sendiri lahir di Cikalong, Bandung ya teman-teman. Lalu Cikul Apparel ini tuh merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang fashion. Cikul Apparel ini menjual beraneka ragam macam fashion, mulai dari celana jeans, ada celana pendek, ada berbagai macam baju kayak kemeja, kaos, sweater, dan lain-lain. Lalu struktur organisasi Cikul Apparel sendiri yaitu ada founder Bapak Rustam Effendi dan Ibu Mamai, ada owner yaitu Teh Indah Wulan, ada controller dan finance yang dipegang oleh Kak Adit, ada marketing sebanyak 3 orang. Yang pertama ada admin online-nya, dan yang kedua ada host live streaming. Yang selanjutnya ada produksi. Produksi ini tuh dibagi dua teman-teman. Ada produksi pabrik dan juga ada produksi konveksi. Kenapa sih dibagi dua? Ya karena Cikul Apparel ini tuh sudah ada dua teman-teman. Wah, hebat banget ya, udah punya pabrik sendiri dan juga konveksi sendiri. Produksi di pabrik sendiri itu, di pabriknya itu terdapat 50 orang karyawan teman-teman, setelah saya tanyakan. Lalu konveksinya sendiri itu tuh ada dua juga konveksinya, yaitu yang pertama konveksinya dipimpin oleh kepala konveksinya seorang, dan yang kedua juga konveksi kedua juga dipimpin oleh salah satu kepala konveksinya. Jadi setelah ditotal dari kedua konveksi itu tuh ada 30 orang karyawan kurang lebihnya yang bekerja di Cikul Apparel. Yang dijual oleh Cikul Apparel itu tuh ada celana jeans. Celana jeansnya tuh mengikuti zaman, terus berubah-ubah motifnya, modelnya, warnanya, dan lain-lain. Nanti aku taruh ya teman-teman contoh-contoh atau foto-foto produk yang ada di Cikul Apparel. Stay tune! Cikul Apparel sendiri ada offline store dan ada online store-nya. Offline store-nya sendiri yaitu di Pasar Andir, Jalan Waringin, Ciroyom, Kecamatan Andin, Bandung. Modal awal Cikul Apparel sendiri yaitu 50 juta. Apa aja sih yang didapat dengan 50 juta itu? Dan lumayan banyak ya teman-teman nominalnya. Nah, 50 juta itu tuh pertamanya tuh Cikul Apparel itu mendapatkan benang, kain, resleting, dan lain-lain. Pokoknya 50 juta itu tuh untuk bahan-bahan pembuatan baju, celana, dan lain-lainnya teman-teman. Kok konveksi dan mesin jahit dan segala macamnya nggak dihitung di modal awal itu tuh. Nah, kebetulan setelah saya wawancarai Teh Indah sebelumnya, saya mendapatkan informasi nih bahwa Cikul Apparel ini tuh merupakan salah satu bisnis keluarga yang disupport baik nih oleh keluarganya. Jadi Cikul Apparel itu pada awalnya tidak mengeluarkan budget untuk membeli seperti mesin jahit, tenaga manusianya, ataupun kayak struktur yang lainnya juga tidak membeli teman-teman, karena disupport oleh saudara-saudaranya. Jadi 50 juta itu tuh hanya untuk bahan pembuatan si produknya saja, karena kebetulan juga salah satu keluarga Cikul Apparel ini tuh ada yang udah punya konveksi dan menawarkan bahwa ya sudah pakai saja konveksinya karena kan baru pertama gitu. Poin yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari Cikul Apparel sendiri yaitu kalangan remaja yang berusia 12 sampai 19 tahun dan ada juga dewasa yang berusia sekitar 20 sampai 35 tahun. Untuk jenis kelaminnya sendiri yaitu
perempuan dan laki-laki. Kenapa sih perempuan dan laki-laki? Karena selain untuk produk-produk laki-laki, Cikul Apparel juga menyediakan produk-produk untuk perempuan seperti sweater perempuan, kaos, dan lain-lain. Masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai teknik pemasaran Cikul Apparel. Yang pertama yaitu pemasaran melalui offline dan online. Yang kedua, ads TikTok dan Shopee. Yang ketiga, challenge kekinian. Yang keempat, gift. Dan yang kelima, live streaming. Di sini saya akan menjelaskan poinnya satu persatu ya teman-teman. Mohon disimak baik-baik. Yang pertama yaitu pemasaran melalui offline dan online. Apa sih maksudnya? Pemasaran offline dan online ini tuh, jadi ada pemasaran via offline dan via online. Via offline-nya sendiri yaitu jika teman-teman nih mau beli ke Pasar Andir, ke Cikul Apparel, nanti misalnya lagi ada promo nih, misalnya beli 2 gratis 1, atau misalnya kayak minimal pembelian 100.000 nih bakal dapat apa gitu, promosi offline-nya sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Tapi untuk promosi online-nya sendiri, yaitu jika teman-teman beli di TikTok Shop ataupun beli di Shopee, otomatis Cikul Apparel ini tuh udah dapat gratis ongkir loh teman-teman. Setelah saya cek, kenapa sih dapat gratis ongkir? Ya karena untuk sekarang kan produknya sendiri mulai dari range 50.000 sampai 300.000 nih, otomatis akan dapat gratis ongkir. Dan juga jika teman-teman beruntung nih di akun TikTok ataupun di akun Shopee-nya, teman-teman akan dapat cashback dan lain-lain, masih banyak deh pokoknya. Dan yang kedua yaitu ads TikTok dan Shopee. Maksud dari ads itu tuh apa sih? Ads itu tuh, atau secara bahasa tradisionalnya atau secara bahasa sederhananya itu tuh, ads itu tuh diiklankan teman-teman. Jadi nanti tuh jangkauan di marketplace TikTok dan Shopee di Cikul Apparel itu tuh akan lebih meluas gitu teman-teman. Yang ketiga, challenge unik. Apa sih maksud dari challenge unik ini tuh? Challenge unik yang dilakukan oleh Cikul Apparel itu tuh, jadi misalnya nih sedang hits kayak kamu punya uang berapa? Nah, kamu boleh spin ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kan challenge unik di TikTok itu tuh sering dilakukan oleh Cikul Apparel untuk menarik konsumen-konsumen dan yang akan berdatangan baik offline ataupun online. Begitu. Yang selanjutnya yaitu mengenai gift. Gift itu sendiri itu tuh setelah saya tanyakan kepada Kak Indah, jadi di setiap pembelian Cikul Apparel tuh, misalnya kalian nih teman-teman beli baju aja nih senilai 50.000. Nah, kalian tuh akan dapat gift-gift menarik loh. Oh iya, terus saya juga mendapatkan informasi karena sekarang ini tuh kan akan menjelang bulan suci Ramadan ya teman-teman, dan saya dapat bocoran nih bahwa Cikul Apparel ini tuh akan bagi-bagi logam mulia. Nah, jadi kalian buat yang mau order tuh cepetan teman-teman, karena katanya tuh di bulan Ramadan ini tuh Kak Indah ini tuh akan memasukkan gift menarik selain logam mulia, kayak gantungan kunci, voucher belanja, potongan harga, dan lain-lain deh. Pokoknya menarik banget gift-giftnya tuh. Terus yang terakhir, teknik pemasaran yang dilakukan Cikul Apparel ini tuh yaitu live streaming. Kenapa sih Cikul Apparel ini tuh malah memilih live streaming dibandingkan dengan teknik pemasaran yang lain? Menurut saya pribadi itu tuh karena live streaming tersebut tuh lebih menjanjikan pemasukannya. Memang live streaming itu tuh mempunyai kelemahannya masing-masing. Seperti kalau live streaming itu tuh kan harus konsisten dan setiap harinya tuh harus terus-menerus kan ya, agar si algoritma TikTok itu tuh terus stabil, tidak merosot dan tiba-tiba naik gitu, agar bisa terus stabil. Jadi untuk live streamingnya itu tuh harus dilakukan di setiap harinya. Tetapi kelebihan dari live streaming itu tuh yaitu kalian tidak perlu mengeluarkan iklan atau budget yang terlalu besar, hanya untuk memerlukan host atau makan host, minum host. Nah, dengan modal itu tuh dan modal kamera gitu, kalian tuh akan mendapatkan omset yang lebih besar daripada dibandingkan dengan ads ataupun iklan-iklan lainnya. Jadi live streaming itu tuh lebih menjanjikan gitu pendapatannya teman-teman, kurang lebihnya. Masuk ke poin keempat, yaitu mengenai omset penjualan. Berapa sih omset penjualan Cikul Apparel? Yuk disimak baik-baik. Omset penjualan Cikul Apparel setelah saya wawancarai Kak Indah sendiri, yaitu katanya sebesar 685.000 sehari, atau jika dikali dengan 30 hari yaitu sebesar kurang lebih 20.550.000. Itu tuh sebulan. Dan itu tuh baru omset ya teman-teman, karena kan jika dagang itu ada pasang, ada surutnya gitu. Nah, untuk omset 20 juta, sekitar 20 jutaan itu tuh udah termasuk penjualan via online dan via offline, begitu teman-teman.
karena harga produk di Cikul Apparel itu tuh mulai dari 50.000 sampai 300.000. Jadi untuk penjualannya sendiri yaitu kurang lebihnya 20 juta per bulannya. Kendala dan solusi. Kendala apa sih yang selama ini dihadapi oleh Cikul Apparel ini? Karena kan secara garis besarnya sendiri Cikul Apparel ini tuh merupakan brand yang sudah besar ya teman-teman, karena berdiri dari tahun 2009. Jadi penasaran kan apa saja sih kendala yang dihadapi oleh Cikul Apparel? Yuk simak baik-baik. Kendala yang dihadapi oleh Cikul Apparel yang pertama yaitu banyak pesaing, yang kedua mudah ditiru, yang ketiga miskomunikasi. Aku jelasin dulu ya persatu persatunya. Yang pertama, banyak pesaing. Kenapa sih banyak pesaing? Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman, di online shop itu tuh sudah beraneka ragam dan banyaknya para UMKM ataupun online shop yang menjual fashion, menjual celana jeans ataupun menjual sweater dan lain-lain. Nah, itu tuh salah satu menjadi kendala yang dihadapi Cikul Apparel. Siap tidak siap kan harus dihadapi ya secara garis besarnya itu tuh, dan kita tuh harus tetap bisa menghadapi kendala tersebut. Nah, apa sih solusinya untuk menghadapi kendala tersebut? Solusinya yaitu Cikul Apparel terus meningkatkan penjualan dengan cara teknik pemasaran tadi yang saya sebutin sebelumnya. Selain itu, Cikul Apparel juga sering membuat konten-konten menarik, terus giveaway agar si brandnya tersebut tuh lebih dikenal dan lebih terdengar gitu di telinga-telinga konsumen-konsumen itu tuh. Terus yang kedua, kendala yang mudah ditiru. Kenapa sih mudah ditiru? Ya seperti yang diketahui ya, apalagi di toko sebelah, di toko oranye ataupun di toko hijau gitu. Banyak sekali nih yang online shop ataupun UMKM yang menjual produk celana jeans. Bahkan ada juga loh yang menjual jeans dengan harga kurang dari 100.000. Otomatis untuk kalangan bawah seperti saya ini tuh kan sangat tertarik ya teman-teman dengan harga yang miring banget gitu, jauh dari toko. Nah, itu tuh merupakan salah satu kendala yang harus dihadapi juga oleh Cikul Apparel ini tuh. Salah satu cara untuk menghadapi kendala yang mudah ditiru ini tuh yaitu Cikul Apparel tuh selalu tetap menjaga kualitas, bahkan mengupdate terus kualitas produk dari Cikul Apparel dengan cara sebelumnya itu Cikul Apparel tuh produk kainnya tuh dari Indonesia ya, atau dari dalam negeri gitu. Setelah saya ketahui karena produk-produk di Indonesia itu tuh harganya terlalu dibanting gitu dan merugikan, jadi Cikul Apparel itu tuh meluaskan jaringan bisnisnya dengan yang lain, dan sekarang itu tuh sudah mulai mengimpor produk ataupun bahan kain yang lain yang lebih bagus, terutama yang lebih bagus, dan harganya itu tuh tetap lebih terjangkau loh teman-teman. Kenapa sih lebih terjangkau? Padahal kan setelah dilihat tuh di tokonya tuh 300.000, 200.000, tapi setelah saya lihat dan saya cek produknya sendiri itu tuh bahannya tuh lebih bagus loh daripada yang harganya 100.000, 70.000, bahkan ada yang 50.000. Nah, tapi Cikul Apparel ini tuh siap bersaing dengan model yang sama namun dengan kualitas yang lebih bagus gitu, tapi dengan harga yang miring juga pastinya. Jadi terus mengupdate kualitas, terus mempertahankan kualitas, dan terus mengupdate model-model lainnya juga gitu. Yang ketiga, miskom dengan siapa sih Cikul Apparel ini? Kan secara garis besarnya itu tuh Cikul Apparel ini tuh kan merupakan bisnis keluarga ya. Masa sih masih ada miskom gitu, padahal kan keluarga yang setiap hari bakalan ketemu gitu. Miskom sendiri ini tuh yaitu maksudnya miskom dengan produsen kainnya juga atau distributor kain. Jadi setiap katalog dari Cikul Apparel ini tuh menggunakan jenis kain yang berbeda-beda loh ternyata teman-teman. Jadi misalnya katalog 1 dan katalog 2 itu tuh berbeda kainnya tuh meskipun modelnya mirip-mirip gitu. Dan tidak terlalu banyak juga dan hampir beberapa kali gitu. Kak Indah ini tuh miskom dengan Pak Rustam Effendi. Karena apa? Kak Indah itu tuh yang menghandle dan mengecek produksinya kan, sedangkan Pak Rustam ini tuh Pak Rustam juga sering berkoordinasi untuk mencari bahan yang bagus untuk Cikul Apparel ini. Nah, kadang Kak Indah dan Pak Rustam ini tuh miskom untuk bahannya. Misalnya seharusnya membeli bahan A nih, Pak Rustam sendiri mungkin kelupaan ataupun
mungkin miskom sendiri karena miskom jadi si bahannya tuh malah dibelikan bahan yang B begitu, seharusnya bahan yang A karena bahan yang A habisnya gitu. Untuk mencegah itu tuh atau solusi dari miskom ini tuh, jadi Kak Indah tuh sering melakukan atau sering membantu Pak Rustam untuk mencari bahan kain tersebut, bahan kain yang akan digunakan gitu teman-teman, agar mengurangi miskom tersebut gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data yang didapat dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Cikul Apparel pada strategi pemasarannya lebih fokus kepada pemasaran online. Target pasar Cikul Apparel yaitu kalangan remaja hingga dewasa yang berusia mulai dari 12 tahun hingga 35 tahun dan berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Produk Cikul Apparel memiliki harga beraneka ragam, mulai dari 50.000 sampai 300.000. Strategi promosi yang dilakukan yaitu melakukan ads di media sosial, mengikuti challenge yang sedang kekinian dan hits, memberikan gift, membuat konten yang menarik, hingga live streaming. Dan jaringan bisnis Cikul Apparel adalah para reseller dan para produsen benang, produsen kain, produsen resleting, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya sendiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.